Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat berjumpa lagi di acara Bincang-Bincang. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai Fakultas Adab dan Humaniora. Fakultas Adab dan Humaniora ini di Jakarta merupakan salah satu fakultas tertua atau pertama, dan tentu saja banyak hal yang ingin kita ketahui, atau mungkin banyak hal yang ingin kalian ketahui tentang fakultas ini. Dan untuk itu kita akan mencoba membahas apa itu Fakultas Adab dan Humaniora, bagaimana program studinya, apa aja, kemudian juga bagaimana sistem perkuliahannya. Untuk itu kita akan membincangkan itu semua, dan alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir saat ini. Assalamualaikum Bapak-Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibunya satu, ya saya panggil ibu, banyak bapak-bapak. Mudah-mudahan sehat semua ya. Amin, amin. Alhamdulillah. Baik pemirsa, sebelum kita bahas tentang Fakultas Adab dan Humaniora, kita akan sapa dulu, kita akan kenalkan dulu narasumber yang hadir di tengah-tengah kita. Mereka adalah pimpinan Fakultas Adab dan Humaniora. Yang pertama kita kenalkan Dekan Fakultas Adab dan Humaniora, Bapak Syaiful Umam PhD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu beliau didampingi oleh 3 wakil dekan. Yang pertama adalah wakil dekan bidang akademik, Ibu Dr. Ida Farida Emis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, wakil dekan bidang administrasi umum, Pak Dr. Abdul Haq Cahun. Pak Ade, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan yang ketiga adalah wakil dekan bidang kemahasiswaan, alumni dan kerjasama, Bapak Dr. Khalid Haji. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam. Bapak sehat semuanya, Ibu ya. Alhamdulillah. Baik, sesuai dengan tema kita, kita akan kupas tuntas ya tentang Fakultas Adab dan Humaniora ini. Saya ingin tanya dulu ke Pak Dekan. Pak Dekan, apa sih sebetulnya menjadi visi-misi Fakultas Adab ini? Mungkin bisa dijelaskan dulu. Baik, terima kasih Pak Nanang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Fakultas Adab dan Humaniora ini punya misi, yaitu menjadi fakultas riset terkemuka dalam bidang ilmu humaniora berdasarkan atau berbasis keilmuan, keislaman dan keindonesiaan. Jadi itu visi dari Fakultas Adab, dan sebagaimana kita ketahui dan juga sudah disampaikan tadi, Fakultas Adab adalah salah satu fakultas tertua di UIN Jakarta. Jadi kalau kita lihat sejarahnya, UIN itu semula dilahirkan atau dibangunkan pada tahun 57 sebagai Adia. Kemudian tahun 60 digabung dengan Perguruan Tinggi Agama Islam di Jogja. Jadi pada saat itu ada 2 perguruan tinggi Islam, Adia di Jakarta sama Perguruan Tinggi Agama Islam PTAIN di Jogja, lalu dilebur menjadi IAIN tahun 60. Itu ada 4 fakultas, 2 fakultas di Jakarta dan 2 fakultas di Jogja. Jadi 2 fakultas di Jakarta adalah Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Adab. Nah itu dan waktu Adia pun juga program studinya atau jurusannya adalah bahasa Arab gitu. Jadi memang Fakultas Adab adalah salah satu fakultas tertua di UIN kira-kira gitu. Sebelum kemudian berdiri terpisah tahun 63 antara UIN Jakarta, IAIN Jakarta, IAIN Jakarta dan IAIN Yogyakarta. Tadi kan namanya kan Adab ya. Iya. Itu bisa jelaskan publik, saya kira terutama para calon mahasiswa itu. Betul. Kadangkala memang ada ada persepsi yang salah atau penafsiran yang salah, pemahaman yang salah bahwa adab itu dikira tata krama gitu kan. Iya kan, beradab itu kalau dalam bahasa Indonesia kan beretika atau tata krama. Sebetulnya tidak. Adab itu dari bahasa Arab yang isinya atau artinya kalau di Indonesia kan adalah sastra. Kira-kira gitu. Sehingga dulu di universitas umum biasanya ada juga fakultas sastra. Sekarang menjadi fakultas ilmu budaya, sehingga kemudian diperluas. Semula memang namanya waktu di bawah IAIN itu kita namakan namanya adalah Fakultas Adab.
Jadi waktu saya kuliah pun juga di fakultas, namanya fakultasnya adalah adab. Jadi fakultas adab itu adalah fakultas sastra sebetulnya. Tapi tidak bisa disebut fakultas sastra ya, tetap fakultas adab ya? Mungkin karena sejarah panjang itu dulunya dari awal itu memang sudah dinamakan adab gitu, kuliatul adab gitu, fakultas adab, dan itu terkait dengan sastra gitu. Maka lalu meskipun sudah berubah menjadi UIN, itu nama fakultas yang semula ada itu dipertahankan. Jadi kita lihat misalnya seperti tarbiyah tidak lalu diubah menjadi fakultas ilmu pendidikan misalnya, tapi tetap ada fakultas tarbiyah, ya betul. Jadi kira-kira begitu. Jadi sekali lagi adab itu bukan artinya etika, beradab misalnya dalam bahasa Indonesia, tetapi adab itu adalah fakultas sastra kalau di Indonesia kan. Mahasiswa yang kuliah di fakultas adab ini mau di mana? Oke. Baik. Jadi sebagaimana mungkin sebagian pemirsa tahu bahwa Fakultas Adab di Jakarta, di UIN Jakarta ini saat ini memiliki 5 prodi untuk S1-nya. Prodi yang tertua tentu saja adalah sastra Arab. Bahasa dan sastra Arab itu prodi tertua dan paling awal sejak adanya Adia itu ada, dan sampai sekarang juga prodi sastra Arab itu masih dari dulunya dikenal dengan jurusan ya. Kemudian sejarah dan peradaban Islam dulu pernah menamakan atau dinamakan sejarah dan kebudayaan Islam. Sekarang nama nomenklaturnya yang terakhir adalah sejarah dan peradaban Islam gitu. Ini 2 yang tertua lah. Kemudian dikembangkan ada prodi tarjamah. Nah, tarjamah ini sebetulnya lebih ke tarjamah Arab Indonesia Arab, tidak atau belum lah paling enggak ke bahasa lain. Kemudian ada prodi sastra Inggris dan kemudian prodi ilmu perpustakaan. Jadi ada 5 prodi di Fakultas Adab ini. Jadi kalau kita lihat prodinya, maka keahlian yang diarahkan oleh yang diharapkan dimiliki oleh para alumni ya sekitar tadi prodi. Jadi mereka mempunyai kemampuan dalam sastra Arab, sastra Inggris, tarjamah, kemudian sejarah, khususnya sejarah Islam, tapi juga diajarkan misalnya teori-teori sejarah secara umum dan juga ilmu perpustakaan. Nah, jadi sastra humaniora itu di situ ya? Betul. Jadi ada sastra, ada humaniora. Memang agak sedikit ada sedikit tambahan ya dengan adanya ilmu perpustakaan itu, karena ilmu perpustakaan juga ada sainsnya di sana ketika dalam pengelolaan katalog misalnya, itu kan membutuhkan sains. Tapi sebetulnya perpustakaan sendiri itu kan memang sumber dari sastra gitu. Jadi masih bisa ditarik-tarik. Betul. Memang di beberapa perguruan tinggi ilmu perpustakaan itu masuk di sains ya Bu ya. Tapi di PTKIN, Perguruan Tinggi Agama Islam, di beberapa UIN itu yang memiliki yang memiliki prodi perpustakaan itu masuk di adab gitu. Selama ini begitu. Apa saja keunggulan-keunggulan yang sudah dilakukan atau yang ada di Fakultas Adab ini? Oke. Keunggulan tentu saja banyak. Kalau yang prodi yang lama tentu saja kita mengenal banyak tokoh-tokoh yang lahir dari Fakultas Adab gitu ya. Alumninya gitu. Itu menunjukkan bagaimana adab itu telah memberikan kontribusi penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan melalui tokoh-tokohnya seperti Cak Nur, misalnya Nurholis Majid, ada Fahri Ali, kemudian ada sejumlah tokoh yang sekarang di politik maupun di organisasi sosial itu juga alumni Fakultas Adab. Iya, betul. Berbagai profesi. Pak, ini kan sebelum saya lanjutkan, saya ingin ke Ibu Mida dulu ya. Ibu Mida tadi sudah disinggung oleh Pak Dekan tentang prodi-prodi ya gitu. Mungkin secara spesifik Mida bisa menjelaskan masing-masing prodi tadi gitu kan, kemana para mahasiswa belajar seperti apa gitu kan. Termasuk juga kan pasti ada akreditasi ya. Saya kira publik juga pengen tahu masing-masing itu akreditasi apa gitu. Ya, terima kasih Pak Nanang. Jadi seperti tadi yang diterangkan oleh Pak Dekan ya, kita punya 5 prodi, itu prodi di S1, berarti ada mulai dari sejarah dan peradaban Islam, kemudian ada
sastra Inggris, tarjamah, ilmu perpustakaan gitu ya, sastra Arab ya, bahasa dan sastra Arab. Kemudian di S2 kita ada magister, ya, ada magister untuk bahasa dan sastra Arab dan juga magister sejarah dan kebudayaan Islam. Dan alhamdulillah sih semua kita terakreditasi A kecuali sastra Inggris masih B gitu ya. Proses lah ya. Iya masih proses. Tapi tahun depan itu kan sudah mau di awal tahun 2002, nah itu sudah harus reakreditasi. Jadi kita sudah mempersiapkan dari sekarang sebenarnya untuk proses reakreditasi. Ya. Ini yang terbaru kan. Jadi ada standar 9. Mudah-mudahan kita berharap sih dari pengalaman kemarin kan yang magister itu kita juga reakreditasi dan alhamdulillah dari yang MBSA dari C lompat ke A, terus dari MSKI dari B lompat ke A. Jadi kita yakin insya Allah mudah-mudahan yang SASIN yang masih B bisa juga nanti dengan standar yang baru mudah-mudahan menjadi unggul. Ya. Kalau dari segi struktur akademik yang dikembangkan di pas ada gini, seperti apa sih mahasiswa itu belajar tuh mungkin bisa dijelaskan dulu. Iya, ya sebenarnya kita kalau misalnya melihat dari sistemnya, kita sudah punya sistem yang baik ya, karena kita kan berada di bawah institusi UIN Jakarta kan sudah A ya nilainya, jadi kita punya sistem AIS ya, akademik di sistem akademik itu di mana mahasiswa IRS itu mendaftar di sana semua ya, kemudian nilai bisa dilihat dari sana. Kalau dari sistem akademiknya itu sudah baik dan untuk kulturnya sendiri kita dalam rangka untuk meningkatkan mutu ya, tentunya kan dosen dan mahasiswa gitu. Nah kita punya program yang memang rutin, jadi ada webinar gitu ya, ada studium general yang kita memang mengundang pakar-pakar dari luar gitu ya untuk memperluas wawasan mahasiswa. Kemudian juga ada program yang kita sebut SKPI gitu, di mana kita juga mengundang dari luar gitu. Jadi masing-masing sih sebenarnya kalau sekarang kan yang kurikulum sekarang itu kan ada mendorong karena ini mau masuk industri 4.0 ya. Jadi ada literasi data, literasi teknologi, literasi manusia gitu ya. Artinya kita mendorong untuk ke situ juga gitu. Artinya mereka berbasis KKNI ya kalau tidak salah. Kalau kurikulum, iya kita mengacu pada KKNI, kemudian mengacu pada standar nasional bukti. Dan itu saya rasa sih, yang kurikulum ini kita tahun 2020 kita udah punya kurikulum baru. Jadi angkatan 2020 itu sudah pakai kurikulum baru. Jadi tadi masukan-masukan untuk meningkatkan mutu itu kita usahakan disesuaikan dengan kurikulum baru. Ini kan ada kurikulum Merdeka Belajar ya. Nah, kita sudah usahakan untuk ada masuk 20 SKS, di mana mahasiswa itu nanti bisa bebas memilih untuk 20 SKS itu. Nanti akan tergantung kepada kerjasama yang dilakukan oleh Kaprodi gitu, ataupun di tingkat fakultas ataupun di tingkat UIN Jakarta. Jadi, tapi kurikulumnya sendiri sudah siap untuk mereka diberikan hak belajar di luar prodinya. Kalau orientasi maksud saya atmosfer akademik ya, di kalangan mahasiswa belajar itu seperti apa suasananya? Suasana akademik ya, ini kalau sekarang ini kan karena COVID ya. Jadi karena COVID kebanyakan kan lewat webinar, tapi alhamdulillah sih sejauh ini kita punya pekan budaya ya Pak ya. Jadi pekan budaya di mana mahasiswa kemudian juga yang menyelenggarakan sendiri kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan budaya. Jadi mereka punya program, punya dana tersendiri. Kemudian malah mahasiswa itu bagus-bagus bisa ngundang pakar-pakar ya Pak ya, dari luar. Kreatif. Kreatif. Kadang-kadang kita juga kaget gitu loh, kok mereka bisa gitu. Jadi saya rasa mereka juga punya networking yang bagus gitu ya, mahasiswa. Dan kemudian kita memang punya sistem yang baik lah kayak saya rasa ya, karena kita punya setiap mahasiswa itu kan ada pembimbing akademiknya. Jadi mereka memonitor juga. Mahasiswa kalau yang mungkin ketinggalan itu diingatkan gitu ya, sama PA-nya. Saya rasa itu satu sistemnya sudah
Kalau orientasi ke risetnya, ini juga itu menjadi bagian dari peningkatan mutu yang akademik yang didorong. Riset untuk mahasiswa dan atau dosen atau ya ada kolaborasi dengan mahasiswa. Untuk mahasiswa sih sejauh ini biasanya dosen-dosen itu juga biasanya sharing pengalaman gitu ya. Kalau saya lihat dari program-program prodi itu biasanya juga karena ini penelitian menjadi salah satu upaya ya sebenarnya supaya mahasiswa itu punya keterampilan untuk meneliti dan pengetahuan meneliti. Ada beberapa yang saya lihat misalnya dosen itu mengajarkan bagaimana melakukan riset yang baik ya. Dan kita juga punya program mulai tahun 2019 ya Pak Ade ya. 2019 itu program literasi informasi. Nah, literasi informasi itu sebenarnya mengajarkan kepada mahasiswa tentang tadi bagaimana sih mencari data, mencari informasi dari sumber-sumber yang terpercaya. Nah, kita kan tahu ya sekarang itu suka ada informasi yang hoax gitu. Nah, mahasiswa itu harus bisa membedakan gitu. Dan khususnya sih untuk penulisan ilmiah. Jadi untuk mahasiswa yang di angkatan yang 2019-2020 itu dapat semua di awal gitu. Nah, kebetulan kita punya dosen yang mengajarkan langsung, dan kita juga ada namanya pustikum, jadi pustakawan praktikum ya Pak ya. Dari pustakawan praktikum itu di mana mahasiswa itu punya lab di sini Pak. Nah, punya lab, kemudian mereka juga mengajar, dan ada juga sih yang terlibat di pengelolaan jurnal. Iya, tetap didorong ya. Iya, jadi kita membuka lah, jadi antara dosen dan mahasiswa itu bisa ada kolaborasi. Nah, untuk tahun ini sebenarnya di Ditap Dimas juga sudah ada Pak. Kalau kita mau bikin penelitian, nah itu sudah ada dibuka untuk nama mahasiswa yang diikutkan. Kalau sebelumnya belum ada, nah sekarang udah ada. Jadi kemungkinannya menjadi lebih besar, mahasiswa bisa ikut kolaborasi penelitian bersama dosen. Ya. Oke, ya. Sedikit menambahkan apa yang disampaikan oleh Bu Ida selaku Wadek 1 tadi terkait dengan kultur belajar itu tentu saja tergantung dari kebutuhan ya. Jika mata kuliah yang sifatnya pemikiran, sifatnya teoritik, maka semua dosen itu biasanya melibatkan mahasiswa dalam diskusi aktif. Tidak jarang di antara mereka yang harus presentasi, membaca buku, memberikan tugas baca buku, kemudian menulis paper dan presentasi. Nah, ini kan untuk mata kuliah yang sifatnya teoritik seperti di sejarah misalnya, atau knowledge atau pengetahuan, sehingga mahasiswa juga didorong betul oleh dosennya masing-masing untuk sebanyak mungkin mengembara di dunia ilmu pengetahuan. Jadi tidak hanya terpaku atau terbatas pada apa yang disampaikan oleh dosen. Tentu saja ini kan levelnya universitas, sehingga kemudian suasana diskusi ilmiah itu selalu ditekankan oleh para dosen. Betul. Nah, kalau hal-hal yang sifatnya seperti di perpustakaan, mungkin ada juga beberapa mata kuliah yang membutuhkan keahlian tertentu misalnya. Nah, itu juga praktikum yang ditekankan, sehingga kemudian dosen membimbing mahasiswa supaya punya keahlian yang betul-betul dibutuhkan oleh profesinya, kira-kira gitu. Jadi ini memang agak mix gitu. Betul. Baik, saya kira ini juga menarik ya. Saya dulu ke Abdul Haq ya. Iya. Baik. Untuk mendukung proses pembelajaran ya di Fakultas Adab ini seperti apa sih dari segi sarana prasarananya, kemudian juga dukungan mungkin IT-nya dan sebagainya, seperti apa? Baik, alhamdulillah Fakultas Adab ini jadi dari mulai tahun 2016 kita sudah menduduki gedung baru 5 lantai. Di situ dilengkapi dengan salah satunya adalah laboratorium, jadi ada laboratorium komputer, kemudian ada ruang teater untuk mahasiswa berkreasi dan lain. Kemudian juga ada ruang untuk kegiatan mahasiswa DEMA dan SEMA-nya, kemudian ada ruang UKS untuk usaha kesehatan ya. Dan dilengkapi juga dengan ada 2 perpustakaan kita. Yang pertama mungkin perpustakaan secara umum, koleksi yang mengoleksi semua
koleksi-koleksi untuk prodi ya. Kemudian aja yang satu lagi adalah perpustakaan khusus yang hibah dari Cak Nur ya, Pak Nurul Majid. Jadi semua koleksi-koleksi Cak Nur diwariskan ke Fakultas Adab dan Humaniora ini. Dan alhamdulillah itu banyak sekali pengunjung yang karya Cak Nur itu. Selain itu kami juga dari setiap lantai itu dilengkapi dengan musola dan toilet lah. Berapa lantai? 5 lantai tadi. Jadi setiap lantai itu ada musola dan Jadi mahasiswa tidak berrepot. tidak berrepot. Selain itu ya di bawah musola juga ada disediakan ya. Ada bahkan 2 musola. Kadang-kadang memang pada saat-saat tertentu kan agak sedikit membludak, terutama zuhur dan gitu ya. Sehingga di sini di bawah juga ada tersedia 2 musola, yang satu dekat dengan perpustakaan, yang satu lagi memang agak sedikit keluar. Ya. Seperti itu. Kalau dukungan IT-nya untuk juga yang terkait dengan pelayanan untuk dukungan IT mungkin dari tahun kemarin ya, mulai tahun kemarin itu kita sudah tersambung dengan jaringan sistem yang di UIN kampus 1. Jadi akses untuk ke perpustakaan pusat itu kita sudah alhamdulillah udah bisa akses gitu kan. Dan kita sedang berusaha untuk menambahkan istilahnya bandwidth dan jaringan dari tiap-tiap lantai itu untuk diperkuat lagi gitu. mahasiswa bisa edukasi bisa. Betul, ya seperti itu. Jadi mahasiswa nggak usah ragu lah. Ya, ragu. Saya kira banyak kenyamanan kok Ya. ada ini. Alhamdulillah di perpustakaan juga jaringan internetnya sudah lancar gitu kan. Jadi bagi mahasiswa yang bawa laptop dari rumah ke perpustakaan ya tinggal buka langsung tersambung. Kalau dari segi SDM ya, baik dosen, tenaga pendidikan itu seperti apa? Baik, untuk dosennya di Fakultas Adab ini kurang lebih ada 94 dosen dan dosen tetap ya, dosen tetap PNS dan ini BMU, dan itu semuanya artinya ini kita kan sudah hampir 50% itu sudah doktor itu. Lebih, Pak. Ya, bahkan lebih ya. Kan lebih ya. 52%. Yang sedang ada beberapa yang sedang udah tamat itu udah mau doktor lebih, jadi hampir ya 50% lebih lah. Dan kita punya 11 guru besar kan. 11 guru besar, kemudian didukung dengan kemarin itu ada penambahan dari tenaga tendik, tenaga kependidikan dari 28 orang sekarang jadi 29 orang. Dan semuanya punya kapasitas. Ya, insyaallah sesuai dengan disiplin prodi masing-masing seperti itu. Ini saya kira juga menarik ya, Pak Hori. Kalau kita bicara soal mahasiswa, Ya. saya kira bagaimana mahasiswa menjadi duta dan sebagainya. Nah, saya ingin tahu kira-kira kebijakan seperti apa dari Pak Hori mendorong mahasiswa sudah lebih kreatif, lebih inovatif gitu, pembelajaran, termasuk juga kegiatan-kegiatan di luar kelas sejam. Ya, terima kasih Pak Anam. Kalau saya sebagai yang diamanahkan sebagai wakil dekan bidang kemahasiswaan, ada beberapa program besar yang kita lakukan sejak kita diberi amanah tahun 2019 ya. Waktu itu PBAK kita 2019 kita membawa beberapa program. Yang pertama terkait dengan pengembangan karakter mahasiswa. Jadi karena kita kampus negeri ya, pemerintah tentu juga harus sejalan dengan kebijakan pemerintah. Misalnya terkait dengan pembinaan moderasi beragama. Jadi mahasiswa bagaimana terbangun pola pikir, sikap dan perilaku yang Islam moderatkan. Ya, Islam dalam payung besarnya rahmatan lil alamin. Maka di situ banyak program-program seperti misalnya program moderasi beragama dari beberapa narasumber, kemudian program anti narkoba dan sebagainya. Nah, juga adalah Go Green ya, karena kita waktu itu 2019 COVID. Nah ini beberapa tanaman hijau ini sebagian besar maka itu adalah sumbangsi dari mahasiswa. Satu pohon ya kita bikin program itu juga, satu pohon untuk 20 mahasiswa supaya nggak terlalu berat, termasuk juga tempat sampah. Karena waktu itu kita gersang waktu itu 3 tahun yang lalu, jadi sudah mulai lumayan itu. Kemudian yang kedua soal
pengembangan hard skill dan soft skill. Kalau hard skill mungkin lebih ke technical education ya, seperti penguasaan ilmuwan. Tapi yang menarik juga di soft skill itu, karena banyak mahasiswa juga kreatif. Mereka melakukan banyak kegiatan-kegiatan ekstra kampus. Nah, di kita ada wadah kan organisasi intra ya, ada SEMA, DEMA, MPS, kita ada 5 prodi dan ada LSU. Bahkan ada beberapa yang sudah prodi. Salah satu putri dari dosen sini juga ada Pak Mumin Sutrogi itu sampai ke Thailand, ke Malaysia. Nah, jadi memang di ADAP itu program-program juga seperti itu. Ada yang terakhir mungkin supaya nggak lupa kita, berdasarkan ini ada kebijakan dari kementerian juga. Jadi kan ada yang tanya itu sempat rame, ini di UIN nggak boleh pakai cadar. Sebenarnya sih boleh-boleh saja. Hanya mungkin di ruang kelas karena kita kampus pemerintah, kita juga harus mengikuti kebijakan itu. Tapi kalau di luar nggak apa-apa. Walaupun kita lebih mengutamakan bagian yang standar aja. Itu juga ya additional info ya. Sopan di dalam, sopan di luar juga. Iya betul. Saya kira itu. Saya juga pengen tahu seperti apa sebenarnya profil mahasiswa fakultas ADAP itu. Mereka ini, mereka inputnya memang bagus seperti itu. Oh iya, ya kita kan sebenarnya sudah mulai ada 2 kaki ya, kaki di Kementerian Agama dan umum lah dari segi keilmuan itu. Kayak ada 2 prodi yang mungkin lebih dekat ke umum ya, sastra Inggris dan ilmu perpustakaan. Sehingga memang mayoritas dari mereka alumninya bukan dari madrasah. Tapi yang menarik 3 prodi yang tua ini, yang 2 yang saya tadi sebut Pak Dekan, Pak Wadik 1, Pak Wadik 1, Pak Wadik 2, sastra Arab dan sejarah dan peradaban Islam. Itu kita juga ada program beasiswa. Tapi mayoritas mereka memang sebagian dari pesantren. Pesantren ya, dan madrasah. Ya, jadi ada beasiswa. Masih kecenderungannya seperti itu. Betul. Dan alhamdulillah grafiknya stabil ya, artinya 4 kelas terus tuh. Bahkan kita juga sudah daya saringnya juga cukup bagus gitu. Kemarin dari Pak Dekan, pimpinan kita bikin program beasiswa BLU karena di UIN kan banyak. Khusus BLU itu kan hanya ada 4 fakultas ya, fakultas ada humaniora, kemudian fakultas syariah dan hukum, fakultas hukum dan jurusan fakultas jurusan. Prestasi mahasiswa seperti apa? Ya. Juga banyak yang sudah mendunia. Ya, jadi tahun terakhir kita coba menyebarkan Google Form ya. Nah, karena memang koordinasi juga dengan research tadi. Memang persentase yang menjawab kurang lebih 10%. Karena sebenarnya sasaran kita sekitar 1.600 ya. Tapi yang kita sasar alumni agak muda ya, 10 tahun terakhir. Kalau seperti Pak Aim Fakhir, dia kan alumni sini juga, mantan Wakil Menteri Luar Negeri ya, Pak Aim Fakhir itu alumni sastra Arab. Banyak atau tapi kita sasar 10 tahun terakhir. Itu menarik itu Pak Nanang. Dari 10% itu presentasi sekitar 25% dari mereka itu punya prestasi nasional. Nasional itu range kita 1 sampai 3, juara 1 sampai 3 nasional. Sisanya ya kabupaten lah. Tapi saya pikir itu juga proses ya, karena masih ini ya dari kemudian itu untuk mahasiswa. Untuk yang alumni ini mungkin menyangkut soal kalau di itu biasa kan ada berapa bulan langsung kerja gitu ya. Di Fakultas Adab kita punya datanya. Saya kaget juga begitu kita sebar ternyata 64 gitu mereka sudah langsung kerja. Jadi 64,8. Jadi lulus 1 sampai 3 bulan dari Fakultas Adab dan Hukum mereka langsung kerja. Terserap ya. Nggak sampai 6 bulan. Karena kalau di IPU kan 6 bulan. Jadi kita pecah lagi 4 sampai 6 bulan 15,8%. 7 sampai 12 bulan 7,3%, sisanya di atas 12 bulan itu 12,1. Artinya kesimpulan sementara itu mahasiswa lulusan Fakultas Adab dan Hukum itu lebih banyak yang sudah kerja. Kemungkinan karena memang mereka udah kreatif ya sejak jadi mahasiswa udah nyari saja. Memang sebagian dari 64,8 itu
50%-nya itu freelance ya, menjawab freelance. Sebagian jadi pegawai atau karyawan, tidak tetap. Wajar lah, karena belum mungkin ijazahnya masih di proses. Itu yang menarik. Kalau soal kerjasama, Pak, saya kira ini bidang Iya. apakah juga dikembangkan? Ya. Jadi memang kalau kerjasama dalam arti MOE ya, MOU ya, atau kalau kita tuh mungkin di MOU kan di level universitas ya Pak Dedan. Kalau di kita mungkin MOE lah. Itu memang kita sudah melakukan beberapa kerjasama. Salah satunya adalah dengan Wahid Foundation ya, dengan apresiasi lah pada guru bangsa kita, Dr. Rahman Wahid. Kita memberikan kalau nggak salah 5 beasiswa untuk mahasiswa UIN, walaupun yang mengadakan Fakultas Adab dan Humaniora, dan lumayan juga itu sekitar 10 juta gitu. Jadi itu salah satu cara untuk kita. Kemudian yang kedua juga kita dengan beberapa lembaga lain yang sesuai dengan kurikulum kita. Arisalah juga ada, lembaga bahasa Arab ya. Kemudian beberapa prodi lain juga ada. Hanya mungkin nanti kita perlu juga lebih besar lagi ya di bawah payung MOU-nya UIN. Nah, teman-teman prodi ini juga sudah bergerak di sastra Inggris, SPI. Banyak juga ya kerjasama. Bahkan sebenarnya dari list magang itu kan variasi ya. Ada dari Arkenas, kemudian dari Kemenlu, banyak. Nah, cuma kalau nanti dikembangkan dalam payung MOU itu menarik juga. Dari mahasiswa yang baru lulus atau magang, mereka skillnya juga bagus, nah kita kembangkan itu juga. Saya ingin bagaimana sih sebetulnya menyeimbangkan atau kebijakan dari kota dan menyeimbangkan antara prestasi akademik mahasiswa dengan non akademiknya. Nah, seperti apa? Baik, terima kasih Pak Nanang. Jadi sebelum menjawab itu, saya kira ada satu hal yang juga saya ingatkan, bahwa Fakultas Adab ini itu intake-nya, seleksi masuknya itu kan melalui beberapa jalur gitu kan. Jadi kalau yang ada memang lima-limanya ini ada di Fakultas Adab. Tentu saja tidak semua prodi 5, tetapi prodi SPI, bahasa Arab, sastra Arab, maksud saya bahasa dan sastra Arab dan tarjamah itu seleksinya 3. Tiga itu adalah SPAN, UMPTKIN, SPAN PTKIN, UMPTKIN sama Mandiri. Sementara yang sastra Inggris sama ilmu perpustakaan itu seleksinya melalui SNMPTN, SBM dan kemudian Mandiri. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Wadek 3 tadi, betul, untuk yang prodi sastra Inggris dan ilmu perpustakaan ini seleksinya ya umum gitu. Nah, oleh karena itu maka mahasiswa kita ini beragam dari segi latar belakang itu. Jadi tidak hanya terbatas madrasah misalnya atau pesantren, tetapi juga yang dari SMA, SMK juga banyak. Karena apa? Karena ya tadi seleksinya beberapa jalur, sehingga kita tidak mungkin membatasi tadi. Akibatnya apa? Akibatnya adalah pengetahuan dan pemahaman agama juga tidak sama gitu kan, tidak sama di waktu masuk gitu. Tetapi kan kita juga punya misi bagaimana kemudian menstandarkan pengetahuan dan kemampuan mempraktekkan agama, mempunyai komitmen pada agama. Nah, itu lalu kemudian kita lakukan melalui mata kuliah dan juga melalui kegiatan-kegiatan ekstra kira-kira gitu, sehingga standar sebagai mahasiswa UIN gitu kan, meskipun mereka inputnya dulu adalah SMA, SMK, setelah masuk UIN ya mereka harus bisa baca Quran dengan benar, bisa melaksanakan ritual Islam dengan benar dan sebagainya. Itu menjadi keharusan bagi kita semua untuk mengajarkan para mahasiswa yang misalnya intake-nya dari sekolah umum dan kurang pengetahuan agama kira-kira gitu. Nah, ini memang menjadi kewajiban kami di Fakultas Adab untuk mendampingi mereka sehingga kemudian pada saatnya mereka lulus, mereka menjadi sarjana, itu kemampuan minimal soal agama Islam juga mereka miliki. Nah, ini yang mungkin yang membedakan dari katakanlah jurusan sastra Inggris di UI atau jurusan perpustakaan di perguruan tinggi umum lain misalnya. Mereka tidak ada penambahan soal pengetahuan dan juga praktek keagamaan misalnya. Nah, ini kan hal yang beda dan itu kemudian kita integrasikan. Nah, lalu menjawab pertanyaan Pak Nanang tadi soal bagaimana menyeimbangkan antara akademik dan non akademik. Nah, ini memang
kalau yang akademik jelas lah itu menjadi core dari kegiatan fakultas itu melalui perkuliahan, melalui dosen, melalui penugasan dan sebagainya. Tapi di luar itu kita juga memang menyediakan support, dukungan untuk mahasiswa bagaimana mengembangkan talent mereka, entah itu yang sifatnya olahraga maupun seni. Jadi melalui organisasi kemahasiswaan, melalui organisasi komunitas lah, bukan organisasi ya, komunitas pecinta di masing-masing prodi itu ada, misalnya kan mereka bikin grup musik, mereka ada yang terlibat dalam grup hobi fotografi misalnya. Terus yang menarik juga itu stand up. Nah, stand up itu juga ada beberapa mahasiswa fakultas adab yang bergabung dalam komunitas itu. Nah, itu kita dukung juga ketika misalnya mereka mengikuti lomba di luar, ya kita fasilitasi. Betul. Jadi kita fasilitasi lemka misalnya, untuk kaligrafi juga masih punya kegiatan. Jadi kita semua yang ada di pimpinan ini juga mendorong bahwa tidak hanya yang akademik yang berkembang, tetapi juga non akademik yang sifatnya olahraga maupun kesenian itu juga kita dorong juga berkembang melalui komunitas-komunitas yang ada di dalam maupun melalui kerjasama dengan institusi lain di luar. Saya kira gitu, dan prestasi-prestasinya sudah banyak dari Fakultas Adab ini. Kira-kira gitu. Ada yang menarik dari apa yang disampaikan Pak Dekan tadi ya soal input mahasiswa. Mungkin saya ingin tanya ke bidang akademik ya. Dengan ragamnya mahasiswa, calon mahasiswa ya, maksudnya adab itu kan, ada agama, umum gitu kan. Ini apakah ada kebijakan misalnya semacam matrikulasi seperti itu dari umum, karena di sini adalah lebih nuansa pada Islam, ada seperti itu? Sejauh ini sih mereka ya tadi ya enjoy lah, mengimbangi. Ya sejauh ini kita kalau yang disebut matrikulasi sih belum ya, tetapi belum ada. Tetapi biasanya prodi sendiri yang menawarkan gitu untuk meningkatkan dari ya pengayaan dari dosen-dosennya. Yang tadi seperti disebutkan Pak Deot, frekuensinya sama. Kita kan memang di kurikulum itu ada mata kuliah penciri universitas yang mungkin yang membedakan tadi ya ada studi Islam, kemudian Islam dari ilmu pengetahuan, ya, praktikum untuk qiraah dan ibadah ya, itu bahasa Arab juga ada, terus bahasa Inggris juga ada. Nah, mungkin itu yang untuk menyamakan persepsi. Dan untuk kurikulum 2020 kita punya mata kuliah fakultas yaitu masyarakat Muslim Indonesia. Jadi harapannya mereka lebih mengenal masyarakat Muslim Indonesia, dan kita kan dikenal sebagai Muslim yang moderat gitu ya, dan harapannya cerdas ya, berakhlak mulia. Nah, itu harapannya mungkin dari mata kuliah itu kemudian memberikan wawasan kepada mahasiswa. Jadi lulusannya juga berbeda. Di samping ya tadi di dalam kurikulum kita juga ada yang baru ya, ada muatan-muatan yang memang lebih kepada ke arah di setiap mata kuliah itu ada nilai-nilai keislaman yang dibahas oleh masing-masing dosen. Baik, saya kira Bapak-Bapak dan karena ini waktu juga. Tapi sebelum kita closing ya, mungkin ada statement singkat padat apa kriteria yang disampaikan pada para calon mahasiswa baru khususnya dari bidang mahasiswa dulu. Ya, terima kasih untuk kawan-kawan yang mungkin nanti akan masuk di Fakultas Adab dan Humaniora. Ini ada salah satu atau satu-satunya fakultas yang cukup unik, punya brand ya. Alumni juga dikenal di mana-mana, mulai terjun ke politik, LSM dan sebagainya. Saya kira mungkin kalau saya sebut satu-satu agak lama ya. Tapi intinya kita udah punya itu. Yang kedua, kita juga mengembangkan soft skill dan hard skill di fakultas kita, sehingga mahasiswa itu juga ada SKPI itu, surat keterangan pendamping jasa, sehingga mahasiswa itu yang dari pesantren juga dia nggak kalah gaul dengan di luar pesantren. Ya, tapi yang dari SMA yang nggak pernah nyampe pesantren juga tidak ketinggalan juga, karena tadi ada semacam akselerasi lah. Saya kira itu ya mungkin ya. Ada silakan, apa yang disampaikan? Baik, bagi para calon mahasiswa yang akan bergabung di Adab selalu terus mengembangkan diri baik secara prasana maupun SDM ya yang bermutu, karena kita selalu mengembangkan ya baik dari sisi tenaga dosennya maupun tenaga teknik untuk terus meningkatkan diri kualitasnya, itu aja.
singkat padat. Meskipun Fakultas Adab itu tidak spesifik menyiapkan bidang pekerjaan, tetapi justru di situ kelebihannya. Jadi alumni Fakultas Adab tidak hanya terbatas pada pada pekerjaan tertentu, tapi justru bisa kemana-mana. Dan kesempatan itu yang memungkinkan tadi data dari Pak Khalid misalnya bahwa dalam sekian bulan itu lebih dari 65% itu sudah terserap kalau mau nanti kerja apa misalnya. Jadi di situ justru kelebihan dari Fakultas Adab yang tidak membatasi bidang pekerjaan itu justru membuka sangat luas kemungkinan nggak usah khawatir dengan pekerjaan setelah selesai, kira-kira begitu. Terima kasih Pak Dekan. Ibu Kodek. Ya. Ini karena saya terakhir ya, saya siapapun yang ingin daftar di UIN Jakarta, terus khususnya Fakultas Adab dan Humaniora, ya kami sangat senang, ya welcome. Nah Pak Dekan ini salah satu lulusannya, jadi saya produk dari Adab ya. Dan mengenyam pendidikan di iya, Amerika. Di Amerika lagi Pak Dekan. Stanford University ya Pak ya? Di Princeton. Di Princeton University dan Hawaii University. Jadi sudah jelas lah ya, lulusannya, itu gambaran lulusannya salah satunya. Ya itu saja mungkin. Baik, terima kasih Bapak sekali lagi atas waktu dan informasinya. Ya, Pak. Berharga ya buat masyarakat yang sudah Amin. tahun ini mulai buka. Baik, pemirsa, dengan kita bincang dengan pimpinan Fakultas Adab dan Humaniora yang sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.